Bab 41. Nama, sistem fusi saya, menggabungkan 1000 ayam di awal penulis, Snow Over atau Sun Hills. Plus mematikan mengatur ulang, Alan membagikan 240 binatang ajaib, 120 diantaranya adalah singa, dan 120 lainnya adalah harimau iblis berbaju besi batu. William membagikan 15 set baju besi-besi hitam, dan 10 pedang. Lizette membagikan seorang pelayan kecil. Yang lainnya membagikan 100 set baju besi. Setengah jam kemudian, Watson berdiri di pintu masuk kastil bulan hitam, menghitung barang-barang yang diberikan pengawalnya, dan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Selain itu, ada juga 1 set perhiasan perunggu. Ada lebih dari 20 potong perhiasan besi hitam, dan masing-masing 300 pon daging dan 300 pon bihun. Begitu banyak hadiah yang menumpuk menjadi gunung kecil, yang jumlahnya mencapai sedikitnya 100 koin emas. Tuan Muda Watson, barang-barangnya telah dikirim. Itulah hadiah yang dijanjikan kepada kita. Alan berdiri dengan hormat di depan Watson, wajahnya penuh kegembiraan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia tahu kekuatan sihir Watson yang menyatu. Dengan begitu banyak anak binatang ajaib, dia dapat dengan mudah menggabungkan beberapa dari mereka dan mengubahnya menjadi binatang ajaib tingkat perunggu. Jangan khawatir, aku akan melihatnya terlebih dahulu. Watson melambaikan tangannya dan memilah hadiah menurut binatang ajaib, senjata, peralatan pertahanan, perhiasan, dan makanan. Ada 240 binatang ajaib, 100 baju zirah, 10 pedang panjang, dan lebih dari 20 perhiasan. Makanan itu beratnya 600 pon. Menurutmu apa yang sedang dilakukan Tuan Muda Watson? Tuan Muda berkata bahwa dia akan membuat baju zirah dan senjata tingkat perunggu untuk kita. Apakah dia akan menggunakan benda-benda ini sebagai bahan mentah? Seorang penjaga bertanya dengan bingung. Aku juga tidak mengerti. Kita akan cari tahu nanti. Orang-orang yang berdiri di sebelahnya juga tidak begitu mengerti. Benda-benda di depan mereka adalah semua yang dimiliki banyak dari mereka. Berbicara secara logis, benda-benda ini tidak layak disebutkan kepada Watson. Jika bukan karena perkataan Watson saat mereka meninggalkan kastil Blackmoon kemarin lusa, selama barang-barang itu gratis, mereka tidak akan memindahkan semua barang di rumah mereka ke sini. Sekarang setelah mereka melihat bahwa Watson sangat tertarik dengan barang-barang ini, mungkin memang seperti dugaan mereka. Mereka ingin menggunakan barang-barang ini sebagai bahan untuk membuat senjata tingkat tinggi. Namun, setelah senjata dibuat, senjata itu akan diperbaiki. Misalnya, pedang panjang besi hitam, jika seseorang ingin naik ke peringkat perunggu, mereka tidak hanya perlu menggunakan meja tempa untuk meleburnya, mereka juga perlu menambahkan semua jenis biji berharga ke dalamnya. Dapat dikatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan pedang panjang besi hitam ke peringkat perunggu beberapa kali lebih lama daripada menempa senjata perunggu secara langsung. Mereka yakin Watson akan tahu tentang ini. Selain itu, mereka telah tinggal di kastil Blackmoon selama beberapa hari. Mereka belum pernah mendengar tentang tempat yang bisa ditempa di sini. Di tengah kerumunan, Wendy memegang tangan Lizette dan menatap Watson dengan lemah, matanya yang besar berkedip. Ini adalah tuan muda termuda dari kastil Blackmoon. Dia tidak terlihat seperti orang jahat. Sebaliknya, dia sedikit tampan. Meskipun Watson baru berusia 10 tahun, dia sering berolahraga. Dia kira-kira seukuran remaja berusia 14 atau 15 tahun. Pipinya yang lembut baru mulai menunjukkan tepinya. Rambut coklatnya bergoyang tertiup angin, dan matanya yang biru langit seperti laut. Wendy merasa tidak terlalu sulit untuk menerima menjadi pelayan tuan muda ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan sedikit kemerahan muncul di wajahnya. Di bawah pengawasan semua orang, Watson memilah-milah berbagai jenis hadiah. Sudut mulutnya terangkat, dan dia tersenyum. Pertama, berikan setiap penjaga tunggangan. Dengan lambaian tangannya, dia mengaktifkan fusi. Singa dan anak harimau berbaju besi batu yang paling dekat dengannya langsung berubah menjadi 2 sinar cahaya dan bertabrakan. Selamat, Tuan, atas penggabungan yang berhasil. Anda telah memperoleh 120 binatang liger tingkat perunggu. Kurung siku tutup. Mengikuti pemberitahuan sistem, lebih dari 200 binatang ajaib menyusut menjadi lebih dari 100. Binatang liger panjangnya hampir 3 meter. 1 kepala singa dan 1 kepala harimau bergetar, memancarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Apa yang terjadi? Bagaimana binatang ajaib itu bergabung bersama? Apakah ini sihir, atau apakah aku bermimpi?
Beberapa penjaga menatap 100 atau lebih binatang ajaib tingkat perunggu yang tinggi di depan mereka. Mereka berdua ketakutan dan agak terkejut. Untuk dapat langsung menggabungkan binatang ajaib bersama-sama dan meningkatkan kualitas mereka, mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya sebelumnya. Alan melirik rekan-rekan penjaganya yang tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Dia membusungkan dadanya dengan arogan dan melengkungkan bibirnya, berpikir dalam hati, sungguh sekelompok orang bodoh. Apa ini? Hal-hal yang benar-benar kuat masih akan datang. Semua orang, datang dan kumpulkan binatang liger tingkat perunggu. Sisanya akan dikirim ke peternakan pembiakan nanti. Baik, Tuan Muda Watson. Para penjaga baru sadar saat ini. Mereka berjalan dengan gembira. Beberapa membelai kepala binatang liger dengan sayang, sementara yang lain memeluk kedua kepala binatang liger dan menciumnya. Menanggapi tindakan mereka, binatang liger dengan patuh mengeluarkan suara, dan dengan mesra menggesekkan tubuhnya ke tubuh tuan mereka. Ini adalah binatang ajaib tingkat perunggu. Bahkan jika mereka bisa menangkapnya, mereka tidak akan bisa menjinakkannya dengan mudah, apalagi dengan kekuatan para penjaga tingkat perunggu ini. Dalam sekejap, semua orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Watson, berpikir untuk bisa menunggangi binatang ajaib tingkat perunggu yang mengagumkan itu untuk berpatroli di sekitar kastil di masa depan. Beberapa orang menyeka air liur mereka. Sementara para penjaga tenggelam dalam visi masa depan yang indah, Watson tidak berdiam diri. Dia mulai menggabungkan baju zirah dan senjata. Dengan 10 set sebagai satu kelompok, dia menggabungkan 10 set baju zirah tingkat perunggu dan pedang panjang tingkat perunggu. Baju zirah kekuatan badai tingkat perunggu. Efek, menahan serangan seorang profesional tingkat perunggu. Efek tambahan, mendapatkan 30% kekuatan dan 50% peningkatan kecepatan. Pedang panjang penjaga perunggu. Efek, menerobos pertahanan pemain tingkat perunggu. Efek tambahan, dapat menyimpan doki dan melepaskan perisai pelindung yang menutupi seluruh tubuh dan beberapa kali lebih kuat dari kekuatan baju zirah doki. Baju zirah Gale Force sepenuhnya berwarna hitam. Ada jubah putih panjang di bagian belakang dengan pola hijau seperti angin yang disulam di atasnya. Helm itu berbentuk belah ketupat dan tertutup sepenuhnya. Hanya celah sempit yang terlihat di mata, membuatnya tampak perkasa dan mendominasi. Sedangkan untuk pedang panjang perunggu, bagian depan gagangnya diukir dengan gunung dan sungai, dan bagian belakangnya diukir dengan sungai. Bilahnya tebal dan berat, dan selebar telapak tangan. Itu juga sangat luar biasa. Tuan Muda Watson telah menyatukan senjata dan baju zirah perunggu lainnya. Ya Tuhan, apakah baju zirah ini untuk kita? Mereka terlihat sangat keren. Para penjaga yang baru saja tenggelam dalam kegembiraan mendapatkan binatang ajaib sekarang menatap baju zirah dan senjata di depan mereka, meneteskan air liur. Satu set baju zirah untuk kalian masing-masing. Alan, sebagai kapten penjaga, satu-satunya pedang panjang perunggu ini milikmu. Watson menyerahkan baju zirah dan senjata itu. Alan melirik tombak panjang di punggungnya dan membuang senjata yang telah mengikutinya selama lebih dari 10 tahun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil pedang pelindung dari Watson. Meskipun dia pernah menggunakan tombak panjang sebelumnya, dia memiliki pedang panjang perunggu di tangannya, tidak ada salahnya beralih ke ilmu pedang. Setelah beberapa saat, Alan berganti ke baju besi Gale Force. Dia memegang helm di tangan kirinya dan pedang pelindung di tangan kanannya. Rambut birunya yang panjang berkibar tertiup angin dan jubah di punggungnya berkibar. Dia menarik banyak tatapan iri dan menjadi pemuda tertampan di antara kerumunan. Seperti yang diharapkan dari Lord Watson, aku merasa bahwa setelah mengenakan baju besi ini, tidak hanya kekuatanku yang meningkat pesat, tetapi kecepatanku juga meningkat pesat. Alan berpose beberapa kali untuk menarik perhatian. Kemudian, dia mencoba bergerak. Langkah yang diambilnya begitu cepat hingga sesosok hantu muncul. Tangannya yang terkepal berderit, baju zirahnya yang berat tampak seperti dia tidak mengenakan pakaian. Hal ini membuat Alan mendesah. Senang rasanya mengenal Tuan Muda Watson terlebih dahulu. Tidakkah dia melihat bahwa Tuan Muda Watson akan memberinya semua hal baik terlebih dahulu? Alan ingin mencoba pedang pelindung di tangannya lagi untuk menarik lebih banyak perhatian. Pada saat ini, dia menyadari bahwa mata semua orang menjauh darinya dan berbalik untuk melihat Watson. Tuan Muda Watson akan mengeluarkan sihir fusi lagi. Lihat, dia telah menyatukan 100 pon gandum menjadi gandum emas. Aroma ini, mungkinkah itu bahan tingkat perunggu? Lihat cepat,
Tuan Muda Watson telah menyatukan sepotong perhiasan. Dilihat dari intensitas riaknya, itu seharusnya perhiasan tingkat perak. Ya Tuhan, Tuan Muda Watson telah menyatukan sepotong daging binatang ajaib tingkat perunggu lagi. Mengapa aku mengatakan begitu banyak lagi? Awalnya, para penjaga masih terkejut dengan tindakan Watson. Kemudian, mereka sudah mati rasa. Mereka menatap kosong pada tindakan Watson dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tiba-tiba memiliki gagasan bahwa Tuan Muda itu bukan manusia. Hari ini adalah hari penting di Kastil Blackmoon. 10 sosok yang mengenakan baju besi hitam dan jubah putih muncul di kastil. Mereka menunggangi binatang ajaib yang tinggi dan berpatroli di wilayah itu dengan cara yang menakjubkan. Para penjaga ini memiliki nama umum, Ksatria Blackmoon. Pada generasi berikutnya, Ksatria Besi Blackmoon telah mengguncang seluruh perbatasan dan bahkan kerajaan. Ksatria Besi Blackmoon yang terkenal telah terbentuk pada saat ini. Harus kukatakan, set baju besi ini sangat nyaman dipakai. Dengan set peralatan ini, aku bisa melawan 10 prajurit peringkat perunggu dengan level yang sama. Kedua Ksatria Blackmoon berjalan berdampingan, berjalan-jalan di bawah tembok tinggi Kastil Blackmoon. Salah satu dari mereka berkata dengan bersemangat. Yang lain menjawab, siapa yang tidak? Aku sangat berharap beberapa pencuri buta dapat datang ke Kastil Blackmoon untuk mencuri sesuatu dan membiarkanku berlatih. Oh benar, apakah kamu mendapatkan gandum peringkat perunggu dan daging binatang ajaib yang diberikan Tuan Muda Watson tadi? Ksatria yang berbicara di awal terdengar sedikit menyesal, tidak, bahan-bahan yang diberikan Tuan Muda Watson berjumlah total 6 kati. Menurut nilai barang-barang yang kami berikan, semuanya dibagikan kepada 6 orang teratas. Jika saya tahu lebih awal, saya akan menyerahkan lebih banyak barang bahkan jika saya harus meminjam uang. Konon katanya ketika semua bahan-bahan ini dimakan, itu dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga beberapa ratus kati. Berdasarkan hadiah yang telah mereka berikan, Watson telah lama membuat daftar hadiah. Orang-orang dalam daftar akan menerima berbagai tingkatan hadiah dari atas ke bawah. Ini telah diputuskan sejak lama. Tidak masalah, masih ada waktu yang lama di masa depan. Selama kita bekerja keras, akan selalu ada kesempatan untuk menerima lebih banyak hadiah. Apa yang kamu katakan masuk akal. Sepertinya kita harus bekerja keras. Kedua ksatria itu saling menyemangati dan meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, Watson juga datang ke peternakan pembiakan. Di belakangnya ada 110 binatang liger yang tersisa yang telah dia gabungkan. Hadiah yang diberikan para penjaga kepadanya hampir semuanya telah digunakan. Selain binatang ajaib yang kaya ini, barang-barang yang diberikan Allen kepadanya adalah yang paling berharga. Itulah sebabnya dia baru saja memberikan kalung tingkat perak yang telah dia gabungkan, penjaga bulan perak, kepada Allen. Efek dari kalung ini adalah untuk memanggil perisai pelindung berbentuk bulan sabit perak untuk memblokir serangan para juara tingkat perak. Itu hanya dapat diaktifkan sekali sehari. Jika diaktifkan pada malam hari, kemampuan bertahannya akan berlipat ganda. Dengan kekuatan Allen saat ini dan peralatan ini, dia tidak lagi lebih lemah dari seorang prajurit tingkat perak biasa. Dengan menggunakan barang-barang yang diberikan kepadanya, Watson tidak hanya berhasil mempersenjatai sekelompok ksatria, tetapi juga meninggalkan surplus. Para penjaga mendapat untung, dan ia memperoleh lebih banyak lagi. Watson telah memutuskan bahwa di masa depan, ketika ia merekrut lebih banyak penjaga, ia akan menggunakan cara pemberian hadiah ini. Ia tidak percaya bahwa ada orang yang akan menahan godaan dan tidak bekerja keras untuk mengumpulkan sumber daya. Jin San, keluarlah. Berdiri di luar peternakan, Watson melambaikan tangannya, dan aliran cahaya keemasan mengalir keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan melompat ke bahunya. Ia mengusap kepala Jin San dan menghaluskan bulu-bulu di tubuhnya. Selama proses ini, Jin San melirik lebih dari 100 binatang liger di belakang Watson. Merasakan tatapannya, semua binatang liger berlutut di tanah, menyatakan ketundukan mereka, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Jin San sangat puas. Ia mengangkat kepalanya dengan bangga, seolah-olah ia senang atas 100 lebih bawahan baru yang dimilikinya. Namun, kalimat Watson berikutnya membuat ekspresinya menegang. Jin San, aku akan menggabungkan binatang liger ini. Jin San mempermainkan Watson dengan cakarnya dengan cara yang salah, seolah-olah dia sedang memprotes. Itu telah diubah oleh Watson setelah menyatu dengan lebih dari 100 binatang liger.
Bagaimana jika itu menyatu dengan Chimera baru dan bertarung dengannya untuk memperebutkan wilayah? Itu juga dapat memonopoli pertanian yang luas dan memiliki ayam harum berwarna-warni di kedua sisi. Apakah itu akan menjadi kaisar kecil di istana? Jangan khawatir, aku akan membiarkan binatang liger ini menyatu denganmu dan menjadi bagian dari dirimu. Watson terhibur oleh tindakan Golden Flash yang seperti manusia dan menjelaskan. Sistem superfusion yang telah dikuasainya memiliki fungsi, yaitu sebelum menyatu, dia dapat memilih tubuh utama dan mempertahankan kesadaran tubuh utama. Makhluk lain yang menyatu akan menjadi bagian dari kekuatan tubuh utama. Golden Flash mendengarnya, mengangguk, dan memanggil, seolah mengatakan bahwa tidak akan ada masalah. Sistem, mulai fusi. Selamat Master, fusi berhasil. Anda telah memperoleh binatang ajaib tingkat emas, Golden Chimera. Golden Flash, yang berada di pelukan Watson, memiliki kilatan cahaya di tubuhnya. Lebih dari 100 binatang liger menghilang, berubah menjadi 2 sayap panjang di kedua sisi bahunya. Melebarkan sayapnya, Golden Flash menggelengkan kepalanya dan mendarat di tanah tidak jauh dari Watson, memperlihatkan wujud aslinya. Tubuhnya yang besar, yang tingginya 10 meter dan tingginya 5 meter, tidak berubah. Ketiga kepalanya dan ekor piton di punggungnya terangkat pada saat yang sama, dan kedua sisinya, sayap besar, yang tampak seperti terbuat dari emas, mengepak, menyebabkan tanah dipenuhi debu. Lebih dari 100 binatang buas liger dapat menyatu dengan jinsan lainnya. Dengan kata lain, kali ini, aku telah menyatu dengan 2 binatang ajaib tingkat emas, dan hasilnya hanya sepasang sayap di tubuh jinsan. Watson tidak terlalu puas dengan hasil ini. Dia bertanya pada sistem di dalam hatinya. Harus diketahui bahwa dia telah menyatu dengan ayam harum 5 warna dengan 1000 ayam betina sebelumnya. Binatang ajaib dapat dibagi menjadi biasa dan elit. 10 binatang buas biasa dapat menyatu menjadi binatang ajaib tingkat besi hitam biasa, 10 binatang ajaib tingkat besi hitam dapat menyatu menjadi binatang ajaib tingkat perunggu, dan seterusnya, binatang ajaib tingkat elit dapat menyatu menjadi 2, dan singa dan harimau iblis berbaju besi batu adalah binatang ajaib tingkat elit. Watson mengangguk dan bertanya, menurut teori ini, bukankah dibutuhkan 10.000 ayam betina untuk menyatu menjadi ayam harum 5 warna? Ayam betina bahkan bukan binatang ajaib biasa. Secara logika, 1000 ekor ayam betina hanya bisa menyatu dengan binatang ajaib tingkat perak, tetapi yang telah menyatu dengannya adalah ayam harum 5 warna tingkat emas. Meskipun ayam harum 5 warna adalah binatang ajaib tingkat emas, kekuatannya hanya tingkat perunggu, jadi mudah untuk menyatu dengannya. Selain itu, ada banyak faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam proses fusi. Semakin banyak binatang ajaib dari garis keturunan yang sama menyatu satu sama lain, semakin sulit untuk ditingkatkan. Ada risiko dalam fusi binatang ajaib dari garis keturunan yang berbeda, yang menyebabkan mereka bermutasi dan kehilangan sebagian karakteristiknya. Semakin kuat seseorang, semakin sulit untuk menyatu dengan mereka. Tentu saja, hal terpenting dalam proses fusi tetaplah keberuntungan. Sistem itu mengatakan banyak hal. Setelah menganalisisnya dengan saksama, Watson sampai pada suatu kesimpulan, semuanya tentang keberuntungan. Dia telah mengatakan banyak hal di awal, tetapi yang terakhir ini dapat diringkas. Anda tidak dapat memadukan binatang ajaib terbaik atau item yang Anda inginkan. Itu adalah nasib buruk Anda. Anda tidak bisa menyalahkan sistem. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa penggabungan sistem tidak memiliki aturan untuk diikuti. Misalnya, semakin banyak binatang ajaib yang memiliki garis keturunan yang sama, semakin sulit untuk ditingkatkan. Golden Flash adalah binatang ajaib yang telah menyatu dengan singa yang menyala-nyala dan harimau iblis berbaju besi. Itu adalah binatang ajaib yang telah kembali ke leluhurnya. Tingkat emas sudah berada di puncaknya. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, seseorang harus menyatu dengan binatang ajaib baru yang kuat dan mengaktifkan garis keturunan baru. Namun, dengan cara ini, Chimera akan bermutasi, ia akan kehilangan karakteristik tertentu. Mutasi tidak hanya memiliki aspek yang baik. Kadang-kadang, mutasi juga memiliki efek yang buruk. Misalnya, jika Chimera dilebur dengan ayam harum 5 warna, mungkin akan muncul ayam harum 5 warna raksasa dengan sayap dan 3 kepala. Kemampuannya untuk bertelur akan meningkat, kekuatannya akan melemah sampai batas tertentu. Ayam yang tidak bisa bertelur bukanlah ayam yang baik. Demikian pula,
Chimera yang tidak memiliki kemampuan tempur yang kuat akan menjadi tidak berguna bahkan jika dipelihara. Karena Golden Flash merupakan gabungan antara singa dan binatang ajaib tipe harimau, melebur dengan binatang ajaib tipe ini akan menjadi solusi terbaik. Sistem, jika aku ingin meningkatkan kekuatan Golden Flash ke level platinum, berapa banyak binatang ajaib tipe emas seperti Golden Flash yang perlu aku gabungkan? Jika aku beruntung, aku butuh 100. 100. Sudut mulut Watson berkedut. 100 Golden Flash setara dengan puluhan ribu singa dan harimau ajaib berlapis baja. Dan itu hanya jika dia beruntung. Hanya ada total binatang ajaib tipe singa dan harimau di seluruh hutan berkabut. Emas adalah titik balik dalam sistem kultivasi. Mereka yang di bawah emas hanya bisa dianggap sebagai level pemula. Mereka yang di atas emas adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Mereka bisa menghancurkan gunung dan memenuhi lautan. Ambil contoh pembangkit tenaga listrik peringkat platinum. Seluruh kekaisaran naga suci dapat menghitung mereka dengan dua tangan, masing-masing dari mereka sangat terkenal. Watson awalnya berencana untuk menyatu dengan binatang ajaib peringkat platinum. Di masa depan, dia akan bisa berjalan tanpa hambatan di kerajaan. Sekarang tampaknya dia masih jauh dari tujuan itu setengah jam kemudian. Setelah menggabungkan Chimera emas bersayap 2, Watson duduk di punggungnya dan menikmati kesenangan terbang. Setelah penggabungan, Golden Sparkle memperoleh kemampuan untuk terbang bersama manusia. Watson berada tinggi di langit, menikmati kesenangan angin yang bertiup di wajahnya. Bulu-bulu di punggung Golden Sparkle sangat lembut, dan duduk di atasnya seperti duduk di atas selimut yang lembut. Langit biru, awan putih, menyapu wajahnya. Sungguh menyenangkan. Watson membuka tangan kanannya, rambut coklatnya berkibar tertiup angin, dan matanya tertiup sangat kencang sehingga sulit baginya untuk membukanya. Sejak zaman kuno, manusia telah bermimpi menumbuhkan sayap dan terbang ke langit. Prajurit tingkat perak dapat mengubah aura tempur mereka menjadi sayap dan terbang ratusan meter di langit. Adapun Golden Flash, monster tingkat emas, ketinggian dan kecepatan terbangnya bahkan lebih cepat. Watson memperkirakan secara kasar bahwa Golden Flash dapat membawa setidaknya 10 orang dan terbang ribuan meter di langit dengan kecepatan supersonik. Lihat, sepertinya ada meteor yang melesat di langit. Beberapa petani berdiri di ladang dan menyaksikan garis putih panjang melesat di langit, meninggalkan gelombang udara putih disertai ledakan sonik. Meteor, di mana itu? Seseorang juga mengangkat kepalanya. Dengan mata tajam, dia menyadari bahwa itu bukanlah meteor yang terbang di atas kepalanya, tetapi binatang ajaib yang besar. Di tubuh binatang ajaib ini duduk seorang anak kecil. Apakah aku bermimpi? Dalam sekejap mata, binatang ajaib di langit itu telah menghilang. Setengah jam kemudian, Watson, yang telah merasakan sensasi terbang, kembali ke pertanian. Dia menepuk gunung emas di punggungnya yang lebar dan segera mengecilkan tubuhnya hingga seukuran lengan. Dia dengan cepat berlari ke kedalaman pertanian. Merasakan kelembutan kakinya, wajah Watson pucat, tetapi sudut mulutnya bergetar karena kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia terbang dengan binatang ajaib di dunia lain. Rasanya jauh lebih baik daripada terbang. Karena dia telah menyatu dengan Chimera emas bersayap, dia siap untuk menyatu dengan ayam harum 5 warna. Ada 6 ekor ayam wangi 5 warna di peternakan itu. Watson tidak tahu kejutan macam apa yang akan terjadi saat ayam-ayam ini disatukan. Di depan kandang ayam, Watson melihat ke-6 ekor ayam wangi 5 warna yang berjalan perlahan dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Ia mengaktifkan sistem fusi. Dengan suara gemuruh yang keras, semua ayam wangi 5 warna itu berubah menjadi sinar cahaya yang saling bertabrakan, membentuk bayangan besar. Tak lama kemudian, bayangan itu memudar, memperlihatkan seekor ayam betina berwarna-warni di dalamnya. Mungkin tidak tepat untuk mengatakan ini, tetapi ayam ini bukan lagi seekor ayam, tetapi seekor binatang ajaib yang mirip dengan burung phoenix. Ukurannya lebih dari 2 kali lipat ukuran aslinya dan hanya setinggi manusia. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna-warni, membuatnya tampak seperti pelangi. Ia memiliki 2 warna lebih banyak daripada ayam harum 5 warna biasa dari sebelumnya. Selain itu, bulu yang menutupi ayam harum 5 warna, awalnya hanya sepanjang jari, tetapi sekarang panjangnya seperti lengan, dan memiliki ekor yang panjang di belakangnya. Ketika Watson melihat ke atas, informasi tentang ayam harum 5 warna setelah menyatu muncul di matanya. Binatang ajaib tingkat emas, ayam phoenix 7 warna. Kemampuan,
memiliki kekuatan binatang ajaib tingkat perak. Efek tambahan, menghasilkan 1000 telur Phoenix 7 warna setiap hari. Ketika dikonsumsi untuk pertama kalinya, meningkatkan kekuatan sebesar 5000 jin. Umur 50 tahun. Jika dikonsumsi terlalu banyak, ada kemungkinan menghasilkan jejak garis keturunan Phoenix. Tidak buruk, meskipun menyatu dengan 6 ayam harum berwarna pelangi masih jauh dari memenuhi persyaratan untuk naik ke peringkat platinum, kualitasnya juga meningkat cukup banyak. Sekarang, satu ayam dapat bertelur 1000 butir. Selain itu, kualitas telur-telur ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Masing-masing dapat dijual setidaknya seharga 10 koin emas. Melihat ayam Phoenix berwarna pelangi di depannya, Watson tampaknya sedang mengukur harta karun kecil. Setelah menghargai postur ayam Phoenix 7 warna, Watson kembali ke kamar tidur. Dalam perjalanan, dia melihat penjaga menunggangi binatang liger yang tinggi dan mengenakan pakaian yang kuat dan tajam. Ketika penjaga ini melihatnya, mereka menundukkan kepala untuk menunjukkan rasa hormat mereka. "Salam, Tuan Muda Watson. Saya baru saja mendengar bahwa kandang ayam itu memancarkan cahaya yang kuat. Apakah Tuan Muda menyatu dengan sesuatu yang baru?" Seseorang bertanya dengan bercanda. Di Kastil Bulan Hitam, semua orang sengaja menghindari usia Watson. Mereka tidak memperlakukan Watson sebagai anak kecil, tetapi sebagai seseorang yang seusia dengan mereka. Kadang-kadang, mereka bahkan merasa bahwa Watson lebih dewasa dari mereka. Dia tidak menyatu dengan apapun. Itu hanya ayam Phoenix pelangi. Watson menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Setelah menyapa para penjaga, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya saat dia pergi, para penjaga tercengang. Ayam Phoenix pelangi, lupakan saja. Meskipun mereka tinggal di perbatasan, mereka pernah mendengar tentang ayam harum pelangi dan ayam Phoenix pelangi. Dikatakan bahwa ayam Phoenix pelangi adalah binatang ajaib yang lebih unggul dari ayam harum pelangi. Hanya 1 dari 10.000 ayam harum pelangi yang bisa lahir, nilainya tidak terukur. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Watson, dia selalu membawa kejutan bagi kita. Bergabung dengan ayam Phoenix pelangi, apakah itu berarti kita memiliki kesempatan untuk memakan telur Phoenix? Seorang penjaga tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kepalanya dipukul oleh rekannya. Jika kita punya waktu untuk memikirkan ini, sebaiknya kita bekerja lebih keras. Meskipun dia mengatakan itu, penjaga yang mengetuk kepala rekannya itu memiliki tatapan berapi-api di matanya. Itu adalah telur ayam Phoenix pelangi. Jika dia bisa memakan salah satunya, itu akan menjadi kesenangan yang luar biasa. Segera, Watson kembali ke kamar tidurnya di Kastil Blackmoon. Hari ini, dia telah menggabungkan sejumlah besar senjata dan bahan-bahan berkualitas tinggi untuk para penjaga. Setelah itu, dia telah menggabungkan binatang ajaib, yang membuatnya merasa sedikit gatal. Dia tiba-tiba teringat bahwa masih ada 100 pedang panjang di kamar tidurnya yang belum digabungkan. Pedang panjang ini telah dijarah bersama dengan baju besinya. Dia hanya menggabungkan satu baju besi ksatria kuno tingkat emas, dan pedang panjang lainnya tertinggal. Senjata-senjata ini akan menghabiskan ruang dan ruang di rumahnya. Akan lebih baik untuk menggabungkannya bersama. Watson merasa bahwa karena dia adalah seorang prajurit tingkat perak, dia juga harus melatih senjata yang layak sebagai item pertahanan. Pada saat ini, setelah kembali ke rumah, dia mengeluarkan 100 set pedang panjang di kamar tidurnya dan mengaktifkan fusi sistem. Dengan semburan cahaya yang ganas, pedang panjang gaya barat biasa mengembun menjadi bilah baru di tangannya. Itu berwarna hitam dengan pola emas terukir di atasnya. Itu juga dilengkapi dengan sarung. Watson melihat ke bawah dan menemukan bahwa pedang ini sebenarnya adalah senjata tingkat emas. Bilahnya sangat halus sehingga bisa digunakan sebagai cermin. Dengan lambaian lembut, itu bisa meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Senjata tingkat emas, pedang raja. Efek, dapat menembus pertahanan pemain tingkat emas dan meningkatkan kekuatan serangannya sendiri sebesar 1000%. Efek tambahan, kegembiraan ketika ada sekutu dalam radius 10 meter. Semua sekutu menerima bonus kerusakan 500% angin raja memanggil badai tingkat destruktif. Memegang pedang ini, mata Watson berbinar. Sekarang setelah dia memiliki senjata yang cocok, sudah waktunya untuk mempertimbangkan pengembangan masa depan Kastil Bulan Hitam. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Saat musim dingin mendekat, cuaca berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Watson hanya mengenakan kemeja hitam kecil. Saat dia berjalan di ladang, para petani di dalam menyambutnya satu demi satu.
Selamat pagi, Tuan Muda Watson. Tuan Muda Watson, apakah Anda di sini hari ini untuk menggunakan aura tempur atribut cahaya Anda untuk mencapai efek fotosintesis itu? Mereka semua merasa bahwa Watson adalah orang yang ajaib. Meskipun usianya masih muda, ia mengetahui banyak ilmu yang tidak mereka ketahui, seperti fotosintesis dan respirasi aerobik. Para petani ini awalnya berasal dari Miles Manor, tetapi sekarang mereka semua menganggap diri mereka sebagai orang-orang dari Kastil Blackmoon. Menurut pendapat mereka, merupakan suatu hal yang sangat beruntung untuk dapat bergabung dengan Kastil Blackmoon. Sejak berita tentang Watson yang merekrut penjaga menyebar, banyak petani dalam jarak beberapa ratus mil dari istana tersebut sangat ingin bergabung. Setiap kali para petani ini keluar dan bertemu teman-teman dan keluarga mereka tidak lagi rendah hati seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka dapat mengangkat dada mereka tinggi-tinggi. Meskipun upah mereka tidak setinggi para penjaga itu, mereka masih dapat memperoleh beberapa koin emas setiap bulan. Watson melambaikan tangannya kepada beberapa orang di depannya dan berkata, "Jangan terlalu sopan padaku. Bagaimana pertumbuhan tanaman di lahan pertanian?" Gandum awalnya merupakan tanaman yang matang 2 kali. Di kerajaan Naga Suci, dengan tanah yang subur dan iklim yang cocok, gandum bahkan dapat mencapai 3 kali matang dalam setahun. Benih gandum yang ditabur Watson adalah gandum tingkat perunggu. Selain itu, ia harus datang ke sini setiap hari untuk terus-menerus menggunakan semangat tempur atribut cahayanya dan menggunakan fotosintesis untuk mempercepat pematangan gandum. Di ladang saat ini, tunggul gandum tumbuh di dalam sangkar. Benih asli telah berubah menjadi tunas hijau muda, bersinar dengan cahaya seperti batu giok. Siapa yang pernah melihat gandum sebening dan setransparan kristal? Watson memutuskan untuk menamai jenis gandum baru ini gandum kristal. Berjalan ke ladang, ia dengan santai mengambil benih gandum dan mengukurnya. Di belakangnya, seorang petani berkulit kecoklatan bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaannya. "Tuan Muda Watson, gandum di ladang tumbuh dengan sangat baik. Saya pikir itu akan matang sepenuhnya dalam sebulan lagi." Orang yang berbicara memiliki senyum hangat di wajahnya. Ini adalah gandum tingkat perunggu. Bagaimana mereka biasanya bisa melihatnya? Adalah baik untuk mengikuti di belakang Tuan Muda Watson. Bahkan jika mereka tidak dibayar untuk melihat begitu banyak hal baru, mereka akan tetap puas. Watson memegang benih gandum di tangannya, dan informasi yang sesuai muncul di matanya. Gandum kristal tingkat perunggu. Efek, 1 pon gandum dapat meningkatkan kekuatan seseorang hingga 100 pon, dan dapat menghilangkan rasa sakit. Setelah membacanya, Watson mengangguk puas dan berkata, "Ketika gandum sudah matang sepenuhnya, aku akan memberi kalian masing-masing 10 pon gandum sebagai hadiah karena membantuku menanamnya." Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan senyum. Dia murah hati dan murah hati, yang merupakan hal yang paling mereka kagumi dari Watson. Tepat ketika Watson ingin terus mengagumi lahan pertanian, kakak tertuanya, Vincent, tiba-tiba memanggil dengan cemas dari belakang. Kakak ke-8, kakak ketiga, dan kakak keempat telah kembali dari arah kota Monty. Mereka juga membawa sejumlah besar bahan. "Apakah kalian ingin pergi ke sana dan melihatnya?" "Tunggu aku akan segera kembali." Sudah lebih dari 10 menit setelah Watson kembali ke rumah. Di ruang tamu yang luas di lantai pertama, Watson melihat kedua kakak laki-lakinya, Sing dan Sinwa, yang telah pergi selama sebulan. Karena keduanya berasal dari kelompok pedagang yang berbeda, mereka mengenakan pakaian yang berbeda. Kelompok pedagang keberuntungan mengenakan satu set pakaian merah menyala, sedangkan kelompok pedagang pengembara angin mengenakan pakaian hijau dengan jubah. Duduk di sofa di aula, Sing dan Singwa menyeruput teh di cangkir teh mereka. Ketika mereka melihat Watson, mereka berdua meletakkan cangkir teh mereka pada saat yang sama dan berdiri, memeluk Watson dengan erat. Dibandingkan dengan sebulan yang lalu, sosok kedua bersaudara itu jelas lebih kurus, tetapi mereka malah tumbuh lebih tinggi. Selain itu, ada beberapa sudut di pipi mereka, membuat mereka tampak lebih dewasa. Bahkan mata mereka yang besar, hitam, dan cerdas menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Watson dan kedua bersaudara itu berpelukan dan berpisah. Dia diam-diam berpikir bahwa perjalanan kedua bersaudara itu ke Montevideo memang tidak sia-sia. Dikatakan bahwa dalam seminggu terakhir, kedua bersaudara itu telah mempelajari semua keterampilan bisnis di kamar dagang. Mereka juga telah memperkenalkan ide-ide baru, yang membuat kedua pengusaha besar itu berseru kagum. Kakak ke-8,
awalnya aku ingin memberimu kejutan kali ini. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan memberi kami kejutan yang lebih besar sebagai gantinya. Sing menatap ruangan yang agak asing dan mural-mural itu dengan ekspresi sentimental. Lingkungan hidup di rumah lebih baik dari yang dibayangkannya, bahkan lebih indah dari hotel kelas atas tempat dia menginap di Monty Town. Dalam bulan ini, dia menjual semua mitril arcana yang dibawanya bersamanya di Monty Town, dan menjualnya seharga puluhan ribu koin emas. Sebagian besar koin emas digunakan untuk membeli bahan-bahan, termasuk beberapa biji langka, ada 1000 set baju besi dan senjata, dan 100 buah perhiasan. Dan itu bukanlah yang paling berharga dari semuanya. Barang yang paling berharga adalah 2 kereta berisi tanaman herbal yang mereka bawa pulang, yang bernilai 5.000 koin emas. Sejak Watson melebur ginseng berlapis 7 harta karun, kedua bersaudara itu terobsesi dengannya. 2 kereta berisi tanaman herbal itu diberikan kepada Watson untuk dilebur. Saudara ke-8, bantu kami melebur ginseng berlapis 7 harta karun nanti. Kami sangat membutuhkannya. Saudara ketiga Sing menepuk bahu Watson. Matanya berkedip dan dipenuhi misteri. Sing juga menjilat bibirnya, seolah-olah dia sedang mengenang sesuatu. Kali ini, ketika mereka pergi ke Monty City, mereka tidak hanya melihat kemakmuran kota, tetapi mereka juga mengalami pedesaan yang lembut di kota itu di bawah bimbingan 2 pengusaha besar. Mereka menyerahkan hidup mereka di sana untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Sing dan Sinwa tidak pernah mengerti mengapa ayah mereka Edward dan ibu Catherine sering bersembunyi di kamar mereka untuk berhubungan seks. Sekarang, mereka juga mengalami kegembiraan menjadi pria. Alasan mengapa mereka berdua bisa tumbuh begitu cepat sebagian besar karena mereka kehilangan keperawanan mereka. Bukankah itu hanya kehilangan keperawanan mereka? Apakah itu layak untuk dibanggakan? Watson meremehkan kedua saudara lelakinya yang mencari 7 harta karun ginseng berlapis kaca di usia yang begitu muda. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah melihat semua jenis klub dan wanita cantik. Di dunia ini, tubuhnya baru berusia sedikit lebih dari 10 tahun dan belum sepenuhnya berkembang, jadi dia tidak memikirkan hal-hal ini sekarang. Setelah menghabiskan sekitar 10 menit, Watson mengeluarkan sebagian kecil dari 2 kereta bahan obat dan menggabungkannya menjadi 2 ginseng berlapis 7 harta, memberikannya kepada kedua saudaranya. Setelah menerima ginseng berlapis 7 harta, ia meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya. Kedua saudara yang lebih tua itu memperlihatkan ekspresi mabuk di wajah mereka. Di antara mereka, Sinwa tertawa sedih, kakak ke-8, dalam beberapa tahun, ketika kau terlihat sekuat kami akan membawamu ke kota Monty dan menemukan kalian berdua gadis cantik. Kami juga akan membiarkanmu menikmatinya. Kau mungkin tidak mengerti, tetapi perasaan itu sungguh terlalu memabukkan. Oh, benar juga. Sinwa tampaknya telah mengingat sesuatu dan melanjutkan, aku ingat ada lebih banyak orang di rumah itu, dan salah satu dari mereka tampaknya adalah seorang pelayan kecil yang seusia denganmu. Watson tahu siapa yang dibicarakan oleh saudara keempat. Sebulan yang lalu, ketika ia sedang merekrut penjaga, seorang pria bernama Lizette mengirim adik perempuannya yang berusia 12 tahun. Adik perempuan ini bernama Wendy. Dia memiliki rambut panjang berwarna hijau muda dan kulit seputih salju. Selain sedikit kurus dan lemah, jelas bahwa dia cantik. Ketika Wendy pertama kali tiba di Kastil Blackmon, dia masih belum terbiasa tinggal di sana. Setelah itu, dia menjadi pembantu pribadi Watson. Tuan Watson, air panasnya sudah siap. Bolehkah saya mandi sekarang? Wendy berdiri di pintu dengan pakaian pembantu hitam dan putih, kerah bajunya terbuka lebar. Meskipun seorang gadis berusia 12 tahun belum berkembang, itu sudah mulai terlihat. Sambil memegangi perutnya, Wendy dengan hati-hati memperhatikan Watson. Sejak Lizette membawanya dari rumah itu, hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki banyak makanan untuk dimakan setiap hari, tetapi dia juga bisa tidur di tempat tidur yang empuk dan kadang-kadang mandi. Setelah sekian hari, tubuhnya tidak hanya tumbuh sedikit lebih tinggi, pipinya yang awalnya pucat juga menjadi kemerahan. Anak perempuan berkembang lebih awal. Meskipun Wendy baru berusia 12 tahun, dia sudah tampak seperti gadis berusia 14 atau 15 tahun. Di samping Wendy ada warna merah tua. Merah tua sedang mengutak-atik busur panjang perak yang ditempa Watson untuknya terakhir kali. Dia melirik Watson dengan jahat dan melengkungkan bibirnya. Dia berkata, Wendy, kamu tidak perlu bersikap baik kepada adik laki-lakiku.
Daripada membantunya mandi, kenapa kau tidak ikut aku berburu burung pegar dan kelinci liar saja? Siapa tahu, kalau kau beruntung, kau bahkan bisa berburu binatang ajaib tingkat besi hitam. Sejak Wendy muncul di rumah, Scarlett seperti gadis kecil yang barang kesayangannya dicuri. Ia sering muncul di samping Watson. Kalau Watson terlalu menunjukkan kasih sayang pada Wendy, Scarlett pasti sangat tidak senang. Namun, secara pribadi, kedua gadis ini, yang seumuran, adalah teman yang suka membicarakan apa saja. Kakak Scarlett, kau harus pergi berburu. Aku tidak tahu apa-apa, jadi aku tidak akan membuat masalah lagi. Ia menggelengkan kepalanya dengan hormat pada Scarlett. Wendy menatap kedua kakak laki-laki di depan Watson, yang relatif lebih dewasa, menyadari bahwa pihak lain sedang mengamatinya dengan tatapan tertarik. Ia menundukkan kepalanya. Baiklah, aku pergi dulu. Scarlett melotot ke arah Watson lagi sebelum berbalik untuk pergi. Watson menggaruk kepalanya. Ia tidak tahu mengapa Scarlett tiba-tiba merasa begitu bermusuhan padanya. Mungkinkah dia cemburu karena dia melihat dia dekat dengan gadis lain yang seusia? Memikirkan hal ini, Watson tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Tampaknya menjadi terlalu menonjol sebagai seorang pria adalah dosa. Meskipun dia baru berusia 10 tahun, dia masih seorang pria. Namun, dia dan Scarlett adalah saudara kandung yang berhubungan darah. Tidak mungkin baginya untuk memiliki niat buruk. Kamu Nona Wendy, kamu memang gadis yang cantik. Sing dan Sing Wang bersiul. Dengan ekspresi mengejek, mereka menyeret Wendy ke dalam kamar dan menutup pintu. Watson, tidak heran kamu tidak tertarik dengan kecantikan yang kita bicarakan. Kamu sudah berhubungan dengan satu di rumah. Katakan pada kami, bagaimana kalian berdua bertemu. Kedua bersaudara itu mengelilingi Wendy, menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan mata berbinar. Wajah dan leher Wendy yang gugup memerah. Bulu kuduknya berdiri di lengan bawahnya yang merah muda. Dia memainkan jari-jarinya, tidak tahu harus berbuat apa. Sudut matanya berbinar saat dia menjawab dengan suara rendah, Saudara Lisset membawaku ke sini. Dia memintaku untuk menjadi pembantu Lord Watson. Kami, Wendy tidak dapat melanjutkan bicaranya. Kakak ketiga, kakak keempat, sudah cukup. Kalian membuatku takut. Watson mendorong kedua kakak laki-lakinya menjauh, merentangkan tangannya, dan melindungi Wendy seperti elang yang melindungi anaknya. Kakak kedelapan, aku hanya bertanya. Apakah kau sudah mengulurkan tanganmu keluar? Sing memiliki ekspresi yang mendalam. Sinwa juga mendesah. Kami terlalu bersemangat. Tidak heran kakak kedelapan begitu protektif padanya. Nona Wendy ini terlihat sangat baik. Aku tidak menyangka kakak kedelapan tahu bagaimana memulai hubungan dengan seorang anak di usia yang begitu muda. Mereka telah melalui perubahan dari seorang anak laki-laki menjadi seorang pria selama perjalanan mereka ke Monty Town. Mereka mengira akan bisa pamer ke Watson saat mereka kembali. Mereka tidak menyangka Watson sudah punya pasangan yang baik di sampingnya, tetapi mereka masih sendiri. Ini membuat mereka merasa sangat kecewa. Di keluarga kami, orang yang paling cantik adalah Scarlett. Aku merasa Nona Wendy tidak kalah dengan Scarlett. Watson, katakan padaku, siapa di antara mereka berdua yang lebih cantik? Kekecewaan itu hanya berlangsung sesaat sebelum Sinwa bertanya lagi. Aku merasa, kalau boleh kukatakan, Wendy masih lebih cantik. Untuk mencegah kedua kakak laki-lakinya mengganggunya, Watson berdeham dan berkata, bagaimanapun, saudari ketujuh tidak ada di sana, jadi dia pasti akan memuji gadis di depannya. Metode menyenangkan seorang gadis seperti ini tentu saja merupakan metode yang sudah teruji dan terbukti di kehidupan sebelumnya. Jika Scarlett berdiri di sini, dia pasti akan mengatakan bahwa Scarlett cantik, sedangkan siapa yang lebih cantik, dia tidak tahu. Wendy adalah tipe gadis yang tinggal di keluarga kecil. Rambutnya yang hijau seperti giok, dan tubuhnya yang ramping tampak besar di beberapa tempat dan kecil di beberapa tempat. Dia memiliki temperamen yang lembut dan lemah, dan hanya dengan melihatnya saja membuat seorang pria merasa protektif. Adapun merah tua, sebuah gambaran muncul di benak Watson. Dia memiliki ekor kuda ungu yang rapi, payudara yang rata, dan selalu cerewet dan penuh vitalitas. Dibandingkan dengan gadis tipe energik ini, Watson lebih menyukai Wendy. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-katanya, Wendy mencuri pandang padanya dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kakak kedelapan, apakah kamu yakin?
Sing hendak bertanya sambil tersenyum ketika ekspresinya tiba-tiba membeku. Watson mengangguk. Tentu saja itu benar. Jangan bicara tentang hal lain. Saudari ketujuh tidak punya apa-apa di sini sama sekali. Kurasa dia tidak punya banyak ruang untuk berkembang di masa depan. Aku suka wanita Eropa yang bertubuh besar. Watson mengulurkan tangan dan mengusap dadanya, menepuknya dengan suara teredam. Kakak ke-8, kurasa tempat Scarlett juga cukup besar. Xinhua juga menelan ludahnya. Bagaimana mungkin? Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika seseorang memeluk saudari ketujuh dari belakang, mereka mungkin akan merasa terganggu karena mereka tidak dapat membedakan antara bagian depan dan belakang. Saat Watson mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kedua kakak laki-lakinya sedang melihat ke belakangnya dengan linglung. Bahkan Wendy mengangkat kepalanya dan melihat melewatinya, bibir merah mudanya sedikit terbuka. Merasa ada sesuatu yang salah, Watson berbalik dan melihat wajah yang muram namun cantik. Watson, Sen, beranikah kau mengatakan bahwa aku tidak punya payudara? Beranikah kau mengatakan bahwa dadaku seperti punggungku? Siapa yang berani mengatakan itu tentang adikku? Karena kau berani mengatakan itu tentangku, jangan lari jika kau punya nyali. Berhenti di sana, Scarlett, yang baru saja pergi, telah kembali pada suatu saat. Dia bahkan mendorong pintu hingga terbuka dan mendengarkan setiap kata yang diucapkan Watson. Pada saat ini, di bawah pengejaran saudara perempuan ketujuh, Watson hanya bisa menutupi kepalanya dan bergegas pergi. Setengah jam kemudian, Watson berbaring di air hangat dan bersandar di dinding kamar mandi. Dia menghela napas panjang. Ini adalah pertama kalinya dia mandi di dunia ini. Sebelumnya, rumahnya hanya memiliki kamar mandi kecil yang luasnya lebih dari 10 meter persegi. Jika ke-8 anaknya ingin mandi, mereka harus mengantre. Mereka mungkin tidak mendapat kesempatan untuk mandi selama beberapa hari, jadi mereka harus mandi cepat. Sekarang, rumah itu telah menjadi istana. Total ada 4 lantai, dan ada kamar mandi di setiap lantai. Tidak ada yang harus memperebutkannya lagi. Kamar mandi Watson terletak di lantai pertama. Luasnya lebih dari 100 meter persegi. Lantainya dilapisi ubin hitam. Sentuhan lembutnya bisa terasa dengan sentuhan ringan. Penyiram perak tergantung di kedua sisi dinding. Ada batu di bawah kolam yang bisa menghasilkan panas sendiri untuk memastikan pemanasan. Seluruh kamar mandinya luas dan terang. Bangsawan biasa tidak akan mampu membeli kamar mandi seperti itu. Watson berguling-guling di bak mandi yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 meter beberapa kali. Bak mandi sebesar itu sudah bisa digunakan sebagai kolam renang kecil. Berbicara tentang berenang, saat itu sudah musim gugur. Dia berencana membangun kolam renang dalam beberapa bulan, dia bisa berenang di air tersebut musim panas mendatang. Tepat saat dia sedang memikirkan hal ini, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang mengganti pakaian di belakangnya. Watson mengerutkan kening. Mungkinkah itu saudara perempuannya yang ketujuh, Scarlett? Dia sudah datang ke kamar mandi, tetapi dia masih tidak melepaskannya. Dia terlalu sulit untuk dihadapi. Setelah memutuskan untuk menghentikan saudara perempuannya, Watson berdiri dan berbalik, menatap sepasang mata yang agak lemah. Keduanya tercengang pada saat yang sama. Wendy terbungkus handuk seputih salju dan memegang sabun batangan di tangannya. Ketika dia melihat tubuh halus Watson dan sesuatu yang tak terlukiskan di antara kedua kakinya, sabun di tangan Wendy jatuh ke tanah. Handuk itu kemudian terbentang, memperlihatkan tubuh putihnya 10 menit kemudian, Wendy kembali ke kamarnya, wajahnya merah. Dia terburu-buru untuk kabur, jadi dia tidak sempat mengganti jubah mandinya. Wendy bersandar di pintu kamar tidur dan menutupi dadanya dengan tangannya, jantungnya berdebar kencang. Adegan itu masih terngiang di benaknya. Wendy ingin menggosok punggung Watson karena itulah yang diperintahkan kakaknya, Lizette. Sebagai pembantu bangsawan, dia punya tanggung jawab untuk melayani tuannya, dia harus memasak untuknya, membantunya mandi, dan bahkan menghangatkan tempat tidurnya. Wendy masih muda, jadi tidak ada yang mengira dia akan menghangatkan tempat tidur tuannya, tetapi dia masih bisa membantu mandi. Namun, dia tidak menyangka akan sesulit itu. Tuan muda punya penis yang besar. Tidak, tubuh tuan muda benar-benar kuat. Tidak, Wendy menahan pikiran liar di benaknya dan menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia sedikit khawatir. Kebaikan hati Watson lah yang membuatnya tinggal di kastil sebesar itu. Lizette bahkan mengusulkan untuk memindahkan orang tua mereka ke tempat yang sama, dan Watson pun setuju.
Wendy menghormati tuan mudanya. Bagaimana jika dia ingin memberhentikan pekerjaannya karena tidak puas dengan masalah itu? Tuan muda adalah orang baik, dia tidak akan menghukumku semudah itu, kan? Jika dia benar-benar perlu melakukan sesuatu, maka dia dapat memotong gajiku. Dia adalah satu-satunya pembantu Watson, jadi gajinya lebih tinggi dari gaji kakaknya, sekitar 50 koin emas sebulan. Tapi aku pergi tanpa melakukan apapun. Apakah tuan muda benar-benar tidak akan menyalahkanku? Wendy masih khawatir tentang untung ruginya ketika seseorang mengetuk pintu. Dia membukanya dan melihat Lisette. Ketika dia memperhatikan bahwa dia mengenakan jubah mandi putih bersih, dia mengerutkan kening dan berkata dengan wajah serius, "Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Apakah kamu sudah mandi? Ini kastil bulan hitam. Jangan bersikap terlalu santai dan anggap ini sebagai rumahmu." Lisette adalah salah satu dari kelompok penjaga pertama yang direkrut Watson. Selain Allen, yang memiliki bakat tertinggi, dia telah memakan 3 butir telur ayam wangi pentakolor setiap hari. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 1000 kati, dan dia berada di puncak prajurit tingkat perunggu. Dia hanya selangkah lagi dari tingkat perak, jadi Watson mengangkatnya sebagai wakil kapten penjaga. Tentu saja, Lisette tidak berani mengecewakan Watson, jadi ketika Wendy pergi ke kastil, dia telah memperingatkan saudara perempuannya untuk tidak membuat masalah dan melayani keluarga dengan patuh, terutama ketika itu adalah Watson. Jadi, ketika dia melihat saudara perempuannya di koridor dengan jubah mandi longgar, pikirannya memikirkan situasi jika beberapa penjaga kekar telah menemukannya. Namun, dia tidak ingin memikirkan implikasinya. Dia sudah melihat Wendy sebagai wanita tuan mudanya. "Kamu benar, kakak. Aku tahu aku salah." Wajah Wendy memerah ketika kakaknya menegurnya. Dia tidak berani membantahnya. Sebaliknya, dia menggulung rambutnya yang hijau giok basah dengan jari-jarinya. Bagaimana dia menjelaskannya? Mungkin dia telah menabrak tuan muda itu saat dia sedang mandi dan melihat sesuatu yang tidak dapat dia gambarkan. Jika itu masalahnya, Lisette akan lebih marah. "Lupakan saja, itu bukan masalah besar. Tapi, kamu harus lebih berhati-hati lain kali," kata Lisette sambil duduk di sofa empuk di ruangan itu. Dia mengambil secangkir teh yang belum habis di atas meja, menyesapnya, dan melihat sekeliling ruangan. Itu adalah ruangan yang cukup bagus, jauh lebih baik daripada ratusan ruangan di kastil yang gelap. Itu memiliki 2 kamar yang lebih kecil dan ruang tamu. Setiap kamar memiliki tempat tidur empuk dengan tirai di sampingnya. Ada 1 set meja dan kursi kayu solid di ruang tamu, 2 sofa, dan perapian di dinding kanan, dan lantainya ditutupi karpet merah. Beberapa arang telah ditambahkan ke perapian karena saat itu sudah musim gugur. Lisette mengangguk tanda setuju. Dia adalah wakil kapten, dan dia bahkan tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Setidaknya Wendy memiliki 1 kamar, tetapi dia harus tinggal bersama orang tuanya. "Wendy, senang sekali kamu bisa tinggal di tempat yang bagus dan makan makanan lezat setiap hari. Namun, kamu tidak boleh bermalas-malasan dan membiarkan tuan muda Watson berpikir bahwa kamu adalah orang yang malas. Selain membersihkan lantai dan kamar setiap hari, kamu juga harus memangkas pohon di luar," dan Lisette menyebutkan semua pekerjaan yang dapat dia pikirkan. Pada saat itu, dialah satu-satunya yang dapat membawa anggota keluarganya ke kastil Blackmoon. Para penjaga lainnya sangat iri dengan perlakuan istimewa yang dia nikmati, dan mereka semua diam-diam merasa terganggu. Jadi mengapa mereka tidak berpikir untuk mengirim putri atau saudara perempuan mereka ke sana? Banyak penjaga telah mengambil cuti beberapa hari untuk pulang dan membawa anggota keluarga perempuan mereka ke sana. Lisette tahu apa yang ada dalam pikiran mereka. Sebagai kelompok pembantu pertama yang tinggal di istana, Wendy diberkati dengan kondisi yang luar biasa, dan dia bahkan mungkin menjadi kepala pembantu rumah tangga di masa depan. Lisette adalah wakil kapten penjaga, dan Wendy adalah kepala pembantu rumah tangga, mereka akan dapat mencapai kesuksesan besar. Ketika tiba saatnya patroli, Lisette memberi Wendy beberapa nasihat serius sebelum dia berbalik dan pergi. Di satu sisi, dia ada di sana untuk mengajar Wendy,